Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengelola sumber daya yang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, masalah ini meliputi apa yang diproduksi, bagaimana cara produksi dilakukan, dan untuk siapa hasil produksi tersebut. Masalah pokok ekonomi dibagi dua, yaitu 1. Masalah pokok ekonomi klasik. Menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi dapat digolongkan menjadi 3. Permasalahan utama adalah sebagai berikut. 1. Masalah produksi. Masalah produksi adalah agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. B. Masalah distribusi. Masalah distribusi adalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan, yang dilakukan di pasar dalam kurung pasar nyata. C. Masalah konsumsi. Masalah konsumsi adalah setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena barang yang tidak tepat, tidak dibutuhkan, tidak diinginkan, dan harganya tidak terjangkau. 2. Masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern didasarkan pada kelangkaan sumber daya dan pilihan yang harus dibuat. Hal ini mengarah pada 3 pertanyaan utama, yaitu A. Barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak, dalam kurung what. Ini berkaitan dengan pemilihan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi, serta jumlahnya. Produsen harus memutuskan apa yang akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, apakah makanan, obat-obatan, atau mesin industri, dan dalam jumlah berapa. B. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Setelah menentukan apa yang akan diproduksi, langkah berikutnya adalah menentukan teknik produksinya. Hal ini melibatkan pemilihan teknologi, kombinasi sumber daya seperti tenaga kerja dan mesin, serta strategi untuk memaksimalkan efisiensi produksi dan meminimalkan biaya. C. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah ini mencakup siapa yang akan menggunakan barang atau jasa yang diproduksi, serta siapa yang akan mendapatkan manfaat ekonomis dari produksi tersebut. Ini termasuk distribusi pendapatan antara karyawan, pemilik modal, dan produsen, serta bagaimana barang atau jasa tersebut akan didistribusikan kepada konsumen. Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini dengan tepat, produsen dapat mengelola produksi mereka sesuai dengan kebutuhan pasar dan mengoptimalkan keuntungan mereka. Masalah pokok ekonomi yang umum dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia antara lain 1. Kemiskinan. Banyak penduduk hidup di bawah garis kemiskinan memerlukan program perlindungan sosial, lapangan kerja baru, dan pemerataan pembangunan. 2. Ketimpangan ekonomi. Terdapat kesenjangan besar dalam pendapatan, kekayaan, dan akses ekonomi, memerlukan pertumbuhan inklusif dan ekonomi yang merata. 3. Pengangguran. Banyak angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan sesuai keterampilan. Solusinya adalah menciptakan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sektor ekonomi potensial. 4. Pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan PDB yang lambat mengakibatkan investasi rendah, kesempatan kerja sedikit, dan daya beli menurun. Memerlukan reformasi struktural dan peningkatan produktivitas. 5. Ketahanan ekonomi terhadap krisis. Negara perlu membangun sistem keuangan stabil, kebijakan fiskal bijaksana, dan diversifikasi ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi global. 6. Akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan keterampilan relevan mempengaruhi kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Butuh peningkatan akses dan penyesuaian kurikulum. Masalah-masalah ini
kompleks dan saling terkait, membutuhkan pendekatan holistik dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk penyelesaian yang efektif. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah kombinasi aturan dan mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dalam suatu masyarakat. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang unik, sejalan dengan ideologi, karakteristik sosial, kondisi ekonomi, dan sumber daya yang berbeda. Macam-macam sistem ekonomi. A. Sistem ekonomi tradisional. B. Sistem ekonomi komando. C. Sistem ekonomi liberal. D. Sistem ekonomi campuran. Di dalam negara Republik Indonesia sendiri menggunakan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi inilah yang cocok dengan Indonesia, yang merupakan sistem ekonomi dengan persaingan yang terkendali. A. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menitikberatkan pada kebiasaan dan adat istiadat, contohnya pasar, bartel bulondoni, dan labala di NTT. Selain itu, tidak bertujuan mencari laba, bukan untuk meningkatkan taraf hidup, masyarakatnya kurang berkembang dan alokasinya tidak efisien. B. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando atau terpusat atau sosialis merupakan sistem yang menitikberatkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negaranya. Ciri-ciri adalah sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara. Tingkat harga dan bunga ditentukan pemerintah. Kebebasan masyarakat berekonomi terbatas. Regulasi ekonomi ditetapkan pemerintah dan pembagian kerja diatur pemerintah. Selain itu, pemerintah mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau keburukan ekonomi. Program pemerintah cepat terwujud dan pengendalian serta pengawasan mudah dijalankan. C. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal menitikberatkan kebebasan masyarakat dan kegiatan ekonomi yang bergantung pada mekanisme pasar. Ciri-ciri sistem yang berasal dari Adam Smith ini adalah sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta. Terdapat kelas pekerja dan pemilik modal. Kekuatan sistem ekonomi liberal adalah individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai keahlian dan keterampilan. Masyarakat dapat berkembang secara inisiatif dan kreativitas dan mampu bersaing dalam kualitas usaha. D. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang menitikberatkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam berkegiatan. Selain itu, barang dan modal sumber daya vital dikuasai pemerintah. Peran berimbang antara pemerintah dan swasta dan campur tangan pemerintah melalui kebijakan ekonomi. Kelemahannya adalah campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar, sedangkan terlalu kuat campur tangan pemerintah akan berpeluang menimbulkan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi di Indonesia. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia.